Harus turun ke lapangan untuk menyapa, untuk mendengar, ya, untuk memberi solusi kepada masyarakat. Harus kerjasama yang pada semua pihak pemangku kepentingan itu. Manfaatan yang diperoleh dari masyarakat itulah yang disebut dengan kampus berdampak itu. Mahasiswa kita itu sama dengan yang lain. Selama mereka ada kemauan, ada kemampuan, yang mereka dapat untuk bersaing itu. Sinergi bukan sekedar bekerja bersama, namun tumbuh bersama. Kampus yang berdampak adalah kampus yang hadir, mendengar, dan juga bertindak. Halo Sobat Ronggo, memulai dengan episode hari ini bersama Cikita, cerita kita, dengan saya Kiki yang akan menemani Sobat Ronggo untuk beberapa menit ke depan. Nah, di Cikita kali ini kita akan bersama membahas seputar pengalaman yang menarik dan juga informatif, serta bisa memberikan motivasi untuk Sobat Ronggo semua. Pada tema pembahasan di episode kali ini, tentang From Theory to Reality, sinergi memberi solusi, kampus berdampak untuk masyarakat. Nah, kita kedatangan bintang tamu yang akan membagikan pengalaman di Cikita kali ini. Mari kita sambut Bapak Hendra Suwardana MSM. Selamat sore Pak Hendra. Selamat sore Pak Kiki. Baik Pak Hendra, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat-sehat ya. Lagi sibuk apa sekarang Pak? Iya, sibuk keseharian saja kan, rutinitas Iya. melaksanakan pengabdian untuk masyarakat dan diri kita sendiri. Alhamdulillah, berarti sibuk ngajar dan juga pengabdian di luar Iya. sana Pak ya. Nah Pak Indra, bertepatan dengan tema kali ini, kan di tahun ini juga sebentar lagi akan dilaksanakan KKN atau kuliah kerja nyata Pak ya. Jadi itu salah satu pengabdian secara real kepada masyarakat dari perguruan tinggi begitu. Nah menurut Bapak, sinergi yang diharapkan supaya dapat memberikan solusi itu seperti apa Pak? Ya kan gini, KKN itu kan kegiatan rutinitas selama setahun itu kan satu kali. Nah, kita tahu bahwa dalam pelaksanaan KKN itu adalah tanggung jawab perguruan tinggi agar bahwa tidak seperti di Menara Gading ya, bahwa dia harus turun ke lapangan untuk menyapa, untuk mendengar, ya, untuk memberi solusi kepada masyarakat. Bahwa keilmuan mereka itu tidak boleh dinikmati oleh sendiri, karena tidak akan menghasilkan apapun. Ilmu yang menghasilkan itu adalah yang berbuah banyak di tengah-tengah masyarakat. Itulah KKN yang perlu dilakukan oleh anak-anak, karena mereka ya, adik-adik kita itu, mereka berangkat dari masyarakat, maka mereka juga akan kembali kepada masyarakat itu. Berarti harus memberikan solusi yang berkelanjutan begitu Pak ya, Ya, dari permasalahan yang ada. Kemudian Pak, bagaimana sih kampus dapat membangun kolaborasi antar dosen, mahasiswa, dan juga masyarakat dalam menyusun solusi tersebut Pak? ya, kita harus kembalikan bahwa kampus itu kan ya, awalnya kan sebuah camp ya, ya, tempat untuk ya orang untuk melakukan transformasi keilmuan. Nah, itu ya tentu tadi bahwa dia tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dia harus bekerja sama. Istilah saya yang sering saya gunakan itu tidak sama-sama bekerja. Kalau sama-sama bekerja itu kan tidak ada sinergi, tidak ada harmoni. Gitu. Iya, betul. Nah, dia harus kerjasama yang pada semua pihak pemangku kepentingan itu. Karena di kampus itu kan ada masyarakat, ada pemerintah, ya, ada kita kaum pendidik itu, kaum aristokrat itu ya, yang disebut itu. Nah, ini semuanya harus menyatu, berkolaborasi. Ujungnya apa? Ya, kemanfaatan yang diperoleh oleh masyarakat. Apa artinya sebuah pengetahuan kalau itu tidak berdampak kepada masyarakat? Apa artinya kehadiran sebuah kampus di tengah-tengah kota, di tengah-tengah masyarakat, tapi tidak memberikan kontribusi yang real? Ukuran besar dan tidaknya kemanfaatan kampus itu diukur adalah sejauh mana
kemanfaatan yang diperoleh dari masyarakat. Itulah yang disebut dengan kampus berdampak itu. Nah, tapi sejauh ini Pak, dari adanya program tersebut, apakah ada contoh nyata gitu yang bisa kita lihat? Karena kan kampus semakin banyak, begitu kan? Otomatis KKN juga hadir di tengah masyarakat. Tapi apakah ada satu contoh yang bisa memberikan dampak hadirnya sebuah pengabdian atau KKN tersebut, Pak? Oke. Jadi pengabdian itu kan membawa dua hal. Satu membawa ilmu, kedua membawa pengalaman. Ya. Nah, kecerdasan yang dipandukan dengan experience itu, ya, itu akan diuji. Ya, diuji di mana? Ya, di Fakultas Kehidupan, Fakultas Kehidupan Prodi Kemasyarakatan itu. Nah, beberapa hal yang dilakukan oleh mahasiswa itu harus dipahami ya. Dia memang duitnya tidak banyak, ongkos jajannya terbatas itu. Tapi dia mempunyai kemewahan yang melimpah yang tidak dimiliki oleh dosen-dosen seperti kita. Apa itu? Semangat. Nah, semangat itu kan, dia memang semua terbatas, tapi semangatnya dia tidak terbatas. Nah, karena dia punya semangat, punya nawaitu, niat itu, maka setiap yang dilakukan itu akan menginspirasi, ya, membawa satu bentuk perubahan. Maka tidak aneh kemudian dia kalau disebut sebagai agent of change itu tidak aneh. Karena semangatnya itu yang memberikan, ya, setiap persoalan yang ada di masyarakat, ya tentu ukurannya adalah pada tataran ide, solusi, ya, dan sesuatu dalam berdasar kemampuan mereka. Betul. Nah, sebagai informasi nih Pak ya, tadi kita kan di awal pembukaan kita belum kenalan dengan Pak Hendra. Jadi mungkin Sobat Ronggo di luar sana bertanya-tanya juga tadi kan. Tadi kita langsung sedikit membahas mengenai pengabdian. Jadi Pak Hendra mungkin bisa sedikit ini Pak, apa namanya, dikenalkan sedikit profil secara singkat saja. Dan di Uniros Pak Hendra itu sebagai apa kayak gitu. Ya. Jadi nanti biar kita lebih lanjut mendalam lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup memberi wawasan terhadap Sobat Ronggo di luar sana. Sebagainya itu dua saja. Apa itu Pak? Teman bermain dan belajar. Wah, bagi para mahasiswa itu. Pak ini merendah ini untuk meroket ini Pak ya. Baik, jadi Pak Hendra ini salah satu dosen di Uniro dan saat ini menjabat sebagai ketua LPM Pak ya. Ya, penugasannya di situ. Betul. Bukan menjabat, penugasan. Oh, penugasan ya, baik. Nah, Pak Hendra, kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Terus tadi kan kita membahas mengenai pengabdian kepada masyarakat dan Pak Hendra bilang di situ perlu adanya sinergitas gitu Pak ya. Nah, kemudian bagaimana Pak kampus menjalin sinergi dengan pemerintah daerah, sektor swasta dan komunitas lain dalam menjalankan program-program tersebut? Oke, jadi sebelum KKN dilaksanakan ya pada konteks khusus fokusnya KKN atau pengabdian secara umum, kita kan hadir dahulu observasi lapangan itu untuk mendengar masyarakat itu mempunyai persoalan apa sih. Yang tentu persoalannya itu bukan bersifat individual, tapi persoalan publik terkait unit usaha, terkait efisiensi alat atau apa. Nah, itu yang disampaikan. Nah, ini kemudian cara mengajar dan sebagainya kita kembalikan kepada prodi-prodi kita. Nah, sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki, mereka akan hadir. Nah, pemerintah dan kampus ya begitu masyarakat ini kan tidak bisa dilepaskan. Nah, kalau kita justru malah semakin akan membawa KKN ini jauh keluar, maksudnya bahwa tidak sekedar pada komunitas lokal atau di sekitar Tuban atau di sekitar, harapan kita memang mudah-mudahan tahun ini 2026 ini besok itu atau ini sudah kita persiapkan untuk bisa KKN secara internasional. Wow, keren sekali Pak Hendra. Itu loh. Itu harapan kita untuk memperkenalkan bahwa mahasiswa kita itu sama dengan yang lain. Selama mereka ada kemauan, ada kemampuan, ya mereka dapat untuk bersaing itu. Betul.
Jadi selain mereka kita untuk mengabdi kepada masyarakat gitu kan di luar sana, tapi juga memberikan pengalaman yang terbaik untuk mahasiswa kita ya Pak ya. Jadi sebelum mereka lulus dari perguruan tinggi, mereka sudah dilatih bagaimana menemui permasalahan di masyarakat begitu Pak ya. Nah kemudian Pak, menurut Pak Hendra, sejauh mana sih Pak kampus dapat memastikan bahwa dampak dari adanya program pengabdian ini benar-benar dirasakan dan berkelanjutan di masyarakat? Apakah ada alat ukur yang kompatibel gitu untuk kita ketahui? Sederhananya begini, kalau ngukur KKN itu seperti orang filosofinya dilahirkan. Orang dilahirkan itu kan waktu bayi melahir itu kan dia menangis. Iya, Yang tertawa orang sekitarnya, keluarganya, orang tuanya. Ya, betul. sama dengan teman-teman KKN itu. Waktu awal KKN, dia itu resah, ada yang menangis, ada yang komplain soal penempatan. Tapi setelah dilakukan, nanti dilaksanakan 30 hari, itu dia menjadi tangisan seluruhnya kepada masyarakat dan kepada peserta KKN. Tangisannya bukan kesedihan, tapi haru untuk berpisah dengan komunitasnya. Sudah mereka bagian dari satu kebersamaan itu tadi. Ya maka ada filosofi begini. Kenapa seruling itu bunyinya nyaring ya? Ya karena dia terpisah oleh bambu ya. Bambu itu yang memisahkan itu. Maka suaranya melengking karena dia dipisah itu. Nah, sama dengan anak-anak itu. Dia akan merasakan itu. Oh, selama dia berkontribusi secara baik, maka yang ditinggalkannya pun akan menjerit ya tanda kutip itu untuk merasa kehilangan itu. Itu ukuran dan selama ini memang begitu. Rata-rata itu kalau bisa malah diajukan perpanjangan. Tidak 1 bulan, tapi kita kan tidak bisa. Iya. Dibatasi dengan segala macam peraturan nah itu. Selanjutnya di Cekita. Masyarakat. Nah, kalau itu kemudian kita sering memberi, justru bukan menjadi bagian persoalan. Kalau justru menjadi bagian persoalan ini yang ngeri. Harus berani untuk mengambil satu kebijakan dan itu bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Pada soal cara berpikir itu. Nah, itu kemahalan, kemewahan yang harus dimiliki oleh anak-anak muda khususnya. Nama baik dari mana? Ya, dia selama hidup itu bermanfaat apa tidak, karena toh kita semuanya juga akan meninggal dunia itu.